Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subudila sebagai mahasiswa psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang searching dan triggering, dimana di sini kita sama-sama belajar dan ya semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, kira-kira nih, teman-teman pernah nggak dituduh orang lain sebagai pencuri, lalu menerima hinaan di depan umum karena perbedaan teman-teman miliki, seperti teman-teman sebagai mahasiswa prestasi atau teman-teman itu memiliki sikap individu yang introvert, sehingga banyak orang-orang yang menyorot teman-teman di khalayak umum. Nah, untuk mengetahui bahwa teman-teman dalam kondisi tersebut, respon emosional apa yang muncul pertama kali dalam benak teman-teman? Mungkin perasaan marah, tersinggung, cemas, atau bahkan malu. Nah, situasi seperti ini seringkali memunculkan pertanyaan yang sangat manusiawi. Mengapa mereka memperlakukan saya seperti ini? Namun terdapat refleksi yang lebih konstruktif muncul dalam pertanyaan sebagai berikut. Nah, bagaimana saya memilih untuk merespon emosional pengalaman ini? Di sini saya akan masuk ke dalam triggering ya, yakni mengenali pemicu emosi dan merespon secara adaptif. Dalam konteks psikologi emosi, triggering merujuk pada proses ketika individu mengalami rangsangan emosional sebagai respons terhadap peristiwa yang dianggap mengancam atau menyakitkan. Pemicu ini bisa bersifat verbal, perilaku, atau simbolik, seperti ekspresi wajah, nada suara, atau bahkan keheningan. Nah, ketika individu merasa terancam, sistem limbik otak, khususnya amigdala, memunculkan reaksi cepat, seperti mungkin dalam beberapa situasi teman-teman akan berpikir, lawan, buktikan kamu benar, lalu jangan biarkan dirimu diinjak. Nah, reaksi semacam ini bersifat impulsif dan destruktif. Apabila tidak disertai dengan regulasi emosi yang memadai, dalam konteks ini penting memahami triggering bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kita menafsirkan responnya. Nah, regulasi emosi mendorong untuk mengambil jeda psikologi sebelum bertindak. Ini merupakan bentuk keberanian psikologis, bukan dalam bentuk perlawanan, tapi dalam bentuk kesadaran diri dan lebih pada pengendalian. Jadi teman-teman dalam konteks ini akan diarahkan untuk lebih banyak memetakan sebuah masalah, kira-kira hal ini memunculkan emosi seperti apa, yang sehingga teman-teman bisa berpikir kembali untuk memberikan sebuah tindakan. Bisa saja dari emosi itu kita memunculkan motivasi. Nah, sehingga tata kelola emosi itu bisa dimanajemen secara baik. Nah, pertanyaan yang penting yang perlu diajukan dalam fase ini adalah, apakah respon saya akan memperbaiki atau justru memperburuknya? Nah, jadi teman-teman itu lebih pada bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Nah, kira-kira kalau aku melakukan A, nanti
bisa memperburuk sebuah keadaan, yang dimana nantinya yang ditakutkan adalah ada lingkungan sosial atau lingkungan sekitar yang akan terkena dampaknya. Nah, yang kedua ini adalah searching, solusi emosional dan sosial secara kolaboratif. Kasus berikut ini mungkin sebagai contoh bahan diskusi kita hari ini. Seperti ada seorang siswa bernama Raka mulai menunjukkan perubahan yang sering terlambat, tidak fokus saat pelajaran, dan akhirnya mendapat teguran di hadapan teman-temannya. Alih-alih menunjukkan empati, teman-temannya justru menyindir dan mendiskusikan kondisinya yang secara negatif, baik secara langsung maupun di media sosial. Akibatnya, Raka meledak secara emosional dan memilih pergi dari ruang kelas dengan kemarahan. Dari sinilah kita masuk ke dalam tahap searching, yaitu proses psikologi dan sosial untuk mencari solusi. Alih-alih mempertahankan konflik, searching menuntut kemampuan mengidentifikasi akar masalah secara rasional tanpa membiarkan emosi negatif mendominasi keputusan. Nah, pada konteks ini kemampuan empati, keterbukaan perspektif, dan komunikasi asertif itu yang digunakan. Pertanyaan yang bersifat reflektif ya ini dapat membantu pada tahap ini, meliputi bagaimana saya dapat menyelesaikan situasi ini tanpa memperburuk keadaan. Lalu apakah ada cara yang dapat semua pihak merasa didengarkan dan dihargai? Nah, mungkin di sini itu bersifat forum group discussion, di mana teman-teman nanti berbagi peran, seperti ada orang lain yang bersifat sebagai pendengar, ada orang lain yang bersikap sebagai pemberi solusi. Nah, di situ teman-teman tuangkan apapun masalah yang teman-teman hadapi, entah itu tidak bisa menyelesaikan tugas ataupun tidak bisa mengikuti materi. Nah, itu bisa kita buat forum group discussion untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi itu. Nah, adapun solusi yang seringkali tidak datang dari secara intelektualitas semata, melainkan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, sebuah bentuk kecerdasan emosional yang esensial dalam kehidupan sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memiliki kendali atas semua peristiwa yang menimpa kita. Namun kita memiliki kendali penuh atas bagaimana memilih untuk merespon peristiwa tersebut. Nah, konsep triggering mengarahkan kita untuk mengenali potensi emosi destruktif sejak awal. Sedangkan searching mengajarkan kita untuk bergerak ke arah resolusi yang konstruktif, bukan destruktif. Maka ketika kita berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan emosional, ambil jeda sejenak dan ajukan pertanyaan sebagai berikut, seperti ini. Apakah saya ingin menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Nah, dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan regulasi emosi, kita dapat menjadi agen perubahan atau agent of change, bukan hanya bagian dari kita sendiri, tetapi
bagi lingkungan sosial yang kita bangun bersama. Karena sesungguhnya kematangan sosial bukan ditentukan oleh seberapa sering kita marah, tetapi seberapa bijak kita memilih untuk tidak melukai. Nah, mungkin di situ itu akhir dari sesi edukasi yang saya terangkan. Ya, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.